Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini aku mau berbagi pengalaman soal tinnitus yang aku alami di tahun 2023 ya. Buat yang belum tahu, tinnitus itu adalah kondisi di mana kita mendengar suara, denging, atau bunyi lain, padahal sebenarnya nggak ada sumber suaranya. Awalnya cukup mengganggu banget, tapi alhamdulillah sekarang sudah jauh berkurang. Buat yang penasaran sama ceritanya, yuk simak sampai habis. Aku pertama kali kena tinnitus di bulan Agustus tahun 2023. Awalnya aku kira ini suara hewan ya dari luar, suara jangkrik atau hewan-hewan serangga lainnya. Tapi lama-kelamaan aku sadar bahwa suara itu sebenarnya bukan berasal dari luar, tapi dari telinga aku sendiri, nggak tahu sih. Dan pokoknya dari tubuhku sendiri. Dan setelah itu aku mulai konsul ke dokter THT. Nah, aku sering kontrol ke dokter THT itu total sampai sekitar 6 bulan ya. Sempat ganti dokter juga pada minggu kedua kalau nggak salah. Untuk yang belum nonton videoku yang sebelumnya ini, singkat saja, aku kena tinnitus karena kebiasaan pakai TWS dan headphone yang terlalu lama. Saat itu aku sering remix lagu ya, jadi mau nggak mau aku harus pakai headphone. Dan juga saat itu aku masih mengerjakan skripsi, jadi punya kebiasaan kalau saat cari referensi skripsi itu aku pakai TWS. Bahkan aku pakai TWS juga pada saat tidur, karena pada saat itu temen kos sebelah kamarku itu super berisik banget. Kalau diingetin sih diam, tapi 3 hari kemudian ribut lagi. Jadilah aku pakai TWS lebih dari 8 jam sehari ini. Setelah tinnitus muncul, aku langsung cari tahu dan mulai berobat. Dokter THT menyarankan aku untuk menghindari beberapa makanan dan lebih memperhatikan pola hidup ya. Tapi di bulan ke-6, dokter bilang kalau kemungkinan sembuh totalnya itu kecil, karena secara teori kalau lebih dari 6 bulan biasanya tinnitus jadi susah, cukup sulit untuk kembali normal seperti semula ya. Setelah itu aku nggak disuruh kontrol lagi. Nah, walaupun disarankan untuk berhenti kontrol, aku itu nggak nyerah. Aku mulai mencari informasi tentang cara alami untuk membantu pemulihan. Aku menemukan info kalau vitamin B12, mineral, dan omega 3 itu bisa membantu untuk regenerasi saraf. Tapi ini penting ya, aku nggak menyarankan kalian untuk konsumsi tanpa konsultasi ke ahli gizi atau tenaga kesehatan. Aku sendiri mulai rajin makan makanan yang mengandung nutrisi itu dan mulai olahraga teratur lagi. Hasilnya alhamdulillah tinnitusku berkurang signifikan, walaupun kalau aku kurang tidur, stres, atau lapar, dengingnya masih suka muncul. Tadi aku bilang berkurang signifikan karena sebenarnya aku juga lupa sih. Kalau dulu pas belum kena tinnitus, apa aku pernah dengar suara denging pas capek atau enggak? Yang jelas sekarang aku lebih peka dengan kondisi tubuhku. Sekarang, buat kamu yang lagi berjuang dengan tinnitus, aku punya beberapa tips. Yang pertama, mulai rajin olahraga ya. Nggak perlu berat, yang penting rutin. Kemudian yang kedua, jaga pola makan, hindari makanan yang memicu tinnitus, dan coba konsumsi makanan sehat. Yang ketiga, hindari nikotin, suara bising, dan jangan dulu pakai headphone atau TWS. Yang keempat, tidur yang cukup, hindari stres berlebih. Tinnitus itu sering banget muncul kalau kita capek atau stres. Dan yang nomor 5, selain usaha, kita itu harus berdoa ya, menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah, itu tips-tips yang bisa saya berikan dari pengalaman saya. Nah, sekali lagi aku ingatkan ya, aku nggak punya latar belakang dunia kesehatan atau pendidikan kesehatan, jadi kalian tetap harus konsultasi minimal sekali lah ke dokter atau ahli gizi. Aku di sini cuma berbagi pengalaman ya, semoga bisa membantu. Jadi itu cerita dan pengalamanku tentang tinnitus. Semoga kalian yang menonton bisa mengambil pembelajaran ya. Kalau ada pengalaman serupa, kalian bisa cerita di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap jaga kesehatan kalian.